Soal 146. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mengalami masa yang sulit namun juga mendapatkan pengalaman penting dalam bidang militer dan politik. Salah satu organisasi yang dibentuk pada masa itu adalah Heiho, yang terdiri dari para pemuda Indonesia yang direkrut oleh Jepang untuk membantu mereka dalam Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran Heiho dalam sejarah perjuangan Indonesia? A. Heiho memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk memperoleh pengalaman militer yang berguna dalam perjuangan kemerdekaan. B. Heiho menjadi wadah bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Jepang, namun di sisi lain juga memperkuat semangat nasionalisme. C. Heiho membantu memperkuat pertahanan Jepang, tetapi secara tidak langsung juga memberikan pengalaman tempur yang berharga bagi para pejuang Indonesia. D. Heiho berperan dalam membangun kedisiplinan dan keterampilan militer di kalangan pemuda Indonesia yang kemudian digunakan dalam perlawanan terhadap penjajah. E. Heiho menciptakan peluang bagi pemuda Indonesia untuk paham strategi militer yang kemudian digunakan dalam perjuangan kemerdekaan. Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? Ini hot semua nih teman-teman, membingungkan. Coba kita lihat yang tidak mungkin, yang langsung kita kick yang mana nih teman-teman kira-kira. Coba kita lihat yang B. Yang B di sini adalah Heiho menjadi wadah bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Jepang. Gimana menurut teman-teman? Meskipun ada pemuda Indonesia yang bergabung dengan Heiho, ya teman-teman, itu tujuan mereka bukan menunjukkan kesetiaan. Mereka itu apa? Dipaksa. Yang pertama mereka itu adalah dipaksa teman-teman. Bukan setia, tapi dipaksa oleh Jepang untuk masuk ke Heiho. Ya, itu yang pertama kemungkinan. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah mereka yang mau belajar. Mau belajar militer. Untuk apa belajar militer? Biar mereka nanti tahu ya gimana berperang gitu ya. Bagaimana untuk membantu dalam pertempuran melawan penjajah. Itu dia teman-teman. Kalau setia tidak. Jadi yang B bukan. Yang A memberikan pengalaman militer ya dalam perjuangan kemerdekaan ini positif. Heiho membantu memperkuat pertahanan Jepang. Secara tidak langsung juga memberikan pengalaman tempur ini positif. D. Membangun kedisiplinan dan keterampilan militer di pemuda Indonesia. Positif. E. Heiho menciptakan peluang untuk memahami strategi militer. Positif. Makin membingungkan teman-teman. Yang A, C, D, atau yang E ini jawabannya. Coba kita lihat teman-teman. Pilihan yang E. Ya, Heiho menciptakan peluang bagi pemuda Indonesia untuk memahami strategi militer. Coba kita lihat teman-teman. Di sini Heiho ya. Mereka ini adalah membantu tentara Jepang. Nah, di sini Heiho itu mereka tugasnya adalah membantu tentara Jepang. Ya, membantu tentara Jepang ini mensupport ya, lebih kepada support teman-teman. Bukan ikut perang, ya. Bukan ikut perang. Hanya membantu aja teman-teman, ya. Jadi membantu mereka di sini contohnya apa? Contohnya adalah ikut baris berbaris. Itu yang paling dasar, ya. Ikut latihan dasar. Seperti apa? Baris berbaris gitu ya contohnya. Terus yang kedua apa? Logistik. Maksudnya logistik ini apa, Bang? Maksudnya adalah ngangkut peralatan gitu ya, mengurus kebutuhan pasukannya ya, memperbaiki infrastruktur gitu kan, tenda dan yang lain-lainnya. Terus kemudian apa lagi? Bantu bangun infrastruktur
teman-teman. Contohnya apa bang? Jalan gitu ya, jembatan, kemudian dapat infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh tentara Jepang. Terus apalagi yang dikerjakan Heiho? Ikut dalam jaga-jaga ya. Penjagaan. Maksudnya penjagaan gimana bang? Contohnya jaga pos-pos militer ya yang sudah dikuasai oleh Jepang, patroli pertahanan gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini lebih kepada sifatnya ini supporting, bukan ikut perang. Nah, kalau yang E itu Heiho menciptakan peluang bagi pemuda Indonesia untuk memahami strategi militer. Ini udah deep banget, udah dalam banget teman-teman untuk memahami strategi militer. Tidak seperti ini. Jadi Heiho ini masih luar-luarnya aja, kulitnya aja teman-teman. Istilahnya begitu ya. Untuk tugas dari Heiho ini. Gak langsung diajarin oleh Jepang strategi militer kepada pemudanya. Kenapa? Pinter juga dong Jepang teman-teman. Kalau pemudanya diajari strategi militernya, wah nanti pemuda Indonesia tahu strategi perang Jepang. Malah jadi berbalik gitu ya. Buah si malakama. Jadi mereka yang diserang oleh pemudanya. Dan teman-teman kita harus ketahui kalau lebih kepada tempur ya itu bukan Heiho. Namanya apa bang? Namanya adalah peta. Masih ingat teman-teman? Peta itu singkatan dari pembela tanah air ya. Jadi yang E ini lebih cocok apa? Peta, bukan Heiho. Jadi yang E bukan. Coba kita lihat teman-teman. Yang D. Heiho berperan dalam membangun kedisiplinan dan keterampilan militer di kalangan pemuda Indonesia. Membangun kedisiplinan dan keterampilan militer. Ini hampir benar teman-teman. Kenapa bang? Fokus Heiho adalah membantu ya, bukan pembentukan kedisiplinan militer yang intensif teman-teman. Lagi-lagi balik, ini lebih kepada peta ya. Jadi peta itu lebih dikenal untuk mendisiplinkan dan mempersiapkan pemuda Indonesia untuk melawan militer. Sedangkan Heiho lebih banyak apa? Membantu tentara Jepang, teman-teman. Yang D bukan. Yang E, Heiho membantu memperkuat pertahanan Jepang, tetapi secara tidak langsung juga memberikan pengalaman tempur yang berharga bagi para pejuang Indonesia. Antara A atau yang C menurut teman-teman. Kita bahas yang C. Ya, meskipun benar teman-teman ya, Heiho itu membantu di sini ya, membantu memperkuat pertahanan Jepang itu benar. Tapi tidak semua anggota Heiho itu teman-teman ikut dalam pertempuran. Gak semuanya ikut dalam pertempuran di sini. Ya, gak semuanya ikut dalam pertempuran. Banyak mereka tugasnya tadi apa? Logistik gitu ya, baris berbaris, bangun tenda gitu ya, jaga pos keamanan. Jadi yang C bukan. Kita lihat yang A teman-teman. Heiho memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk memperoleh pengalaman militer. Ingat ya, pengalaman militer. Nah, keikutsertaan sertaan inilah yang mendapatkan pelatihan ya dan juga bekal penting bagaimana mereka itu bergabung dalam kelompok perlawanan atau menjadi bagian dari tentara ya keamanannya si Jepang. Jadi lebih kepada yang pengalaman militer. Opsinya jawabannya apa teman-teman? Yang A. Soal 147, pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 tidak lepas dari pengaruh berbagai ide dan gerakan sosial yang terjadi di dunia. Hal ini menciptakan kesadaran baru di kalangan rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Dengan memperhatikan hal ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? Menggambarkan hubungan antara pergerakan nasional dan pengaruh global. A. Pergerakan nasional Indonesia sepenuhnya terinspirasi dari gerakan kemerdekaan di negara lain tanpa memperhatikan kondisi lokal. B. Ide-ide sosialisme dan nasionalisme yang berkembang di Eropa memberikan inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. C. Pengaruh global membuat masyarakat Indonesia tidak lagi menghargai budaya dan tradisi lokal mereka. D. Hanya organisasi-organisasi besar yang terpengaruh oleh ide-ide global. Nah, menarik nih. Sedangkan masyarakat kecil tetap apatis, nggak mau tahu terhadap pergerakan nasional. E.
Hubungan antara pergerakan nasional dan pengaruh global itu sama sekali tidak memiliki relevansi, nggak ada hubungannya teman-teman. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat nih, yang agak-agak nyeleneh gitu, yang tidak mungkin. Yang A, ya pergerakan nasional Indonesia sepenuhnya terinspirasi oleh gerakan kemerdekaan lain tanpa memperhatikan kondisi lokal. Ini keliru. Kenapa? Pergerakan nasional Indonesia juga memperhatikan kondisi lokal, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang A tidak. Yang B, ide-ide sosialisme dan nasionalisme yang berkembang di Eropa memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Gimana menurut teman-teman? Ya, pada masa itu teman-teman ya, ini kita bahas ya. Pada masa itu pengaruh global ini mempengaruhi pemuda Indonesia ya, plus siapa? Kaum intelektual. Mereka sadar tentang apa? Hak asasi manusia, HAM. Oh, dari luar negeri juga ya ternyata ya. Kedaulatan rakyat, kesetaraan sosial, itu banyak pengaruhnya kepada pemikiran pemuda dan intelektual Indonesia. Makanya mereka sadar pentingnya persatuan nasional untuk melawan penjajah. Setelah itu mereka bentuk apa teman-teman? Organisasi. Organisasi seperti apa contohnya yang mereka bentuk? Budi Utomo. Terus kemudian ada apa lagi? Sarekat Islam. Terus apa lagi bang? Perhimpunan apa teman-teman? Ada yang tahu? Perhimpunan Indonesia. Atau yang disebut dengan PI. PI ini lebih jelas teman-teman. Kenapa? Ini dibentuk tahun 1908. Siapa yang bentuk? Anak-anak muda Indonesia yang lagi kuliah di Eropa. Khususnya di mana? Di Belanda. Jadi PI, Perhimpunan Indonesia itu dibentuk bukan di Indonesia, di Belanda. Jadi mereka sadar, mereka teredukasi, terdidik ya di Eropa, terutama di Belanda. Mereka sadar, wah mereka keluar dari Indonesia melihat negara mereka dijajah. Jadi disinilah tumbuh nasionalisme mereka teman-teman. Jadi ya ide-ide sosialisme yang mereka pelajari yang berkembang di Eropa itu memberikan inspirasi buat anak-anak muda memperjuangkan kemerdekaan. Yang B ini positif teman-teman. Oke. C. Pengaruh global membuat masyarakat Indonesia tidak lagi menghargai budaya dan juga tradisi lokal mereka. Gimana nih menurut teman-teman? Salah ya, karena pergerakan nasional justru seringkali menggabungkan dan menghargai yang namanya kebudayaan lokal. Yang C enggak. Yang D. Hanya organisasi yang besar itu terpengaruh oleh ide global. Yang kecil itu enggak sama sekali. Gimana menurut teman-teman? Ini nggak benar ya. Kenapa? Banyak kok masyarakat kecil yang ikut berperan dalam pergerakan nasional. Banyak pergerakan di daerah-daerah teman-teman. Ya, nggak hanya di Pulau Jawa, tuh banyak yang ikut pergerakan nasional. Jadi yang D bukan. Yang E, hubungan antara pergerakan nasional dan pengaruh global sama sekali nggak ada hubungannya. Salah, justru banyak hubungannya teman-teman. Sehingga jawabannya adalah opsi yang B. Soal 148. Perkembangan perekonomian di Indonesia selama masa penjajahan Belanda membawa banyak perubahan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan sistem transportasi yang mempermudah akses barang dan orang. Namun, di sisi lain, rakyat Indonesia banyak yang terpinggirkan dari hasil pembangunan tersebut. Mengingat hal ini, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak pembangunan infrastruktur kolonial terhadap masyarakat Indonesia? Yang A. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial sepenuhnya menguntungkan rakyat Indonesia dalam meningkatkan tarif hidup. B. Infrastruktur yang dibangun hanya menguntungkan kepentingan pemerintah kolonial dan para pemodal asing tanpa memperhatikan rakyat lokal. C. Proyek-proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja baru yang membantu meningkatkan ekonomi rakyat
meskipun dalam kondisi yang sulit. D. Pembangunan infrastruktur membantu mempercepat proses integrasi antar berbagai daerah di Indonesia, meskipun dilakukan untuk kepentingan penjajah. Atau yang E. Infrastruktur yang dibangun oleh Belanda membawa dampak positif yang signifikan ya terhadap pelestarian budaya lokal masyarakat. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Ini pemerintah Belanda pada masa penjajahannya mereka ada positif dan negatif ya. Membangun infrastruktur. Nah, tapi seringkali itu banyak yang terpinggirkan. Oke, kita bahas yang A. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial sepenuhnya 100% berarti teman-teman menguntungkan rakyat Indonesia. Salah ya. Meskipun ada beberapa manfaat ya teman-teman, tapi secara umum rakyat tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Maksudnya signifikan apa? Yang besar. Tidak, salah sama sekali, yang A bukan. B. Infrastruktur yang dibangun hanya menguntungkan kepentingan pemerintah kolonial dan para pemodal asing tanpa memperhatikan rakyat lokal. Gimana menurut teman-teman? Benar, ya positif ya. Karena meskipun ada pembangunan infrastruktur, teman-teman, manfaatnya itu lebih banyak dirasakan oleh pemerintah kolonial dibandingkan rakyat lokal. Ya, sementara rakyat lokal tadi itu apa? Terpinggirkan, sering diabaikan. Yang B positif. C. Proyek-proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja yang baru, benar, yang membantu meningkatkan ekonomi rakyat meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah, gimana menurut teman-teman? Keliru ya, kurang tepat. Kenapa? Benar, ada lapangan pekerjaan, tapi kondisi orang yang bekerja gimana teman-teman? Tidak adil. Terus kemudian apa lagi bang? Lebih kepada eksploitasi. Maksudnya dieksploitasi apa bang? Disuruh kerja terus menerus, diperas ya tenaganya ya, tidak diberikan upah yang sosial seperti itu teman-teman. Jadi memang benar menciptakan lapangan kerja, tapi dia nggak adil, bahkan lebih kepada eksploitasi ya, seperti kerja paksa Romusa. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, membangun infrastruktur untuk mempercepat ya proses integrasi antar berbagai daerah di Indonesia, meskipun dilakukan untuk kepentingan penjajah. Gimana teman-teman? Pilihan D ini tidak sepenuhnya benar ya teman-teman ya. Kenapa? Mempercepat ya, infrastruktur itu mempercepat proses integrasi. Tapi di sini ya bukan cuma, di sini kan integrasi daerah ya, antar daerah Indonesia. Oke, daerahnya, tapi bukan masyarakatnya. Bukan masyarakatnya. Lebih kepada akses, bukan kepada masyarakatnya. Dan perlu diketahui teman-teman ya, pembangunan infrastruktur ini lebih kepada apa tujuannya? Untuk menguatkan kontrol kolonial. Kontrol dalam apa? Yang pertama, sumber daya alam. Mereka bisa ambil sumber daya alam dari manapun itu, terutama daerah-daerah di daerah terpencil, sehingga mereka bisa kirim ke kota besar, kemudian ke Jakarta Batavia untuk dikirim ke Belanda. Setelah sumber daya alamnya apa teman-teman? Untuk pergerakan tentaranya. Nah, jadi lebih ke sini fokus pembangunan infrastrukturnya teman-teman. Jadi jawaban yang D nggak positif. Yang E, infrastruktur yang dibangun oleh Belanda membawa dampak positif yang signifikan terhadap pelestarian budaya lokal masyarakat. Benarkah? Salah. Ya, karena infrastruktur yang dibangun oleh Belanda itu nggak ada fokusnya ke pelestarian budaya lokal masyarakat, itu nggak ada sama sekali. Lebih kepada kepentingan Belanda waktu itu. Yang E bukan. Sehingga yang B teman-teman adalah jawabannya. Soal 149. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terdapat banyak pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Salah satu pergerakan penting adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada politik ya, tapi juga pendidikan dan sosial. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kontribusinya Budi Utomo apa
terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia? A. Budi Utomo berhasil mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa tantangan yang berarti. B. Organisasi ini menjadi salah satu pelopor dalam meningkatkan kesadaran nasional di kalangan elit terdidik, ya, dengan pendekatan sosial yang inklusif, yang menyeluruh. C. Budi Utomo lebih mengutamakan kepentingan politik daripada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. D. Pendirian Budi Utomo tidak berpengaruh signifikan terhadap organisasi-organisasi lain yang muncul setelahnya. E. Budi Utomo berjuang untuk kemerdekaan dengan cara apa? Mengedepankan pendekatan kekerasan dan radikalisme. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang E. Budi Utomo mengedepankan pendekatannya secara apa? Kekerasan dan radikalisme. Gimana buat teman-teman? Enggak, ya, ini salah. Mereka itu lebih mengedepankan yang bagaimana? Yang damai. Plus edukatif, mendidik ya teman-teman, sehingga pilihan yang E bukan. D. Pendirian Budi Utomo tidak berpengaruh signifikan terhadap organisasi-organisasi lain yang muncul setelahnya. Gimana menurut teman-teman? Didirikan 1908 ya teman-teman. 1908 nih Budi Utomo. Budi Utomo 1908. Bahkan mereka menjadi inspirasi teman-teman untuk organisasi yang lainnya. Contohnya apa bang? Contohnya setelah ini apa? Ada namanya Sarekat Islam tahun 1912. Kemudian setelah Sarekat Islam apalagi muncul bang? Ada Indische Partij ya 1912. Kemudian apalagi bang muncul? Perhimpunan Indonesia yang dibangun oleh anak Indonesia yang lagi di Eropa, terutama di Belanda. Setelah Perhimpunan Indonesia apalagi bang? Ini 1925, 1927, 2 tahun setelahnya apa? Partai Nasional Indonesia 1927. Setelah 1927, terus apa lagi teman-teman? Ada lagi 1912 ya, Muhammadiyah. Dan seterusnya. Jadi benar-benar menjadikan inspirasi untuk organisasi lainnya ya Budi Utomo. Jadi yang B ini positif teman-teman. Coba kita lihat yang C. Budi Utomo lebih mengutamakan kepentingan politik daripada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jawabannya salah ya. Coba kita lihat di soal. Organisasi ini nggak cuma fokus pada politik tapi juga pendidikan dan sosial teman-teman. Sehingga ya jawaban yang C bukan. Tadi yang D juga bukan ya teman-teman ya. Nah kita lihat yang B. Organisasi ini menjadi salah satu pelopor dalam meningkatkan kesadaran nasional di kalangan elit terdidik dengan pendekatan sosial yang inklusif. Gimana menurut teman-teman? Iya, ini positif teman-teman ya. Kenapa? Karena Budi Utomo berkontribusi besar dalam meningkatkan apa yang namanya kesadaran nasional. Plus juga apa? Persatuan Indonesia lewat apa? Lebih kepada pendidikan teman-teman ya. Dan juga pendekatan sosial yang inklusif. Jadi opsi yang B itu positif teman-teman. Yang A, Budi Utomo berhasil mempersatukan elemen masyarakat Indonesia tanpa tantangan yang berarti. Nggak benar. Ya, ini ada kata tanpa. Justru pada pembentukan Budi Utomo itu banyak banget tantangan mempersatukan elemen masyarakat, unsur masyarakat yang beda-beda. Ya teman-teman, sehingga opsi yang A bukan. Jawabannya adalah yang B. Soal 150. Pengaruh kebudayaan asing seringkali terlihat jelas, terutama dalam perkembangan seni dan sastra. Salah satu contoh adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang telah memberikan warna dalam kebudayaan lokal, terutama pada masa kerajaan-kerajaan awal. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap budayanya Indonesia? A. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha hanya terlihat dalam arsitektur candi, ya, tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. B. Kebudayaan Hindu-Buddha membentuk pola pikir masyarakat Indonesia dalam hal apa? Seni, sastra, terus sistem pemerintahan yang lebih terstruktur.
C. Dampak kebudayaan Hindu-Buddha dalam budaya Indonesia sepenuhnya positif dan gak ada unsur negatif yang timbul. D. Pengaruh ini tidak berlanjut setelah masa kerajaan dan masyarakat kembali ke tradisi pra-Hindu tanpa pengaruh apapun. Atau yang E, teman-teman. Kebudayaan Hindu-Buddha hanya berpengaruh ke kalangan elit aja, tidak menjangkau masyarakat biasa. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat nih. Opsi yang A. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha itu cuma terlihat dari segi arsitektur candi dan tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Gimana menurut teman? Nggak benar ya, salah. Kenapa? Karena pengaruh Hindu-Buddha itu merambah, menjangkau banyak aspek kehidupan, termasuk apa bang? Adat, sastra, seni, bahkan ke sistem, struktur sosial di masyarakat teman-teman. Yang enggak. B. Kebudayaan Hindu-Buddha membentuk pola pikir, mindset masyarakat Indonesia dalam hal apa? Seni, sastra, dan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Gimana menurut teman-teman? Iya, positif. Contohnya apa positif bang? Kita dalam hal seni, ya. Misalnya nih, dalam hal seni. Seni plus arsitektur, ya teman-teman. Arsitektur. Itu kita bisa lihat dalam apa? Candi-candi besar. Candi apa bang? Borobudur di Jawa Tengah. Terus kemudian apa lagi? Candi Prambanan. Ya, di Yogyakarta. Ini contoh jelas pengaruh Hindu-Buddha dalam arsitektur. Selain itu apa kalau dalam seni? Ukirannya, patungnya gitu ya. Dan juga seni rupa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu dan Buddha, teman-teman. Ini dalam hal seni doang. Kalau hal sastra nih, apa aja nih contohnya hal sastra? Sastra klasik, contohnya apa? Ramayana. Apalagi bang? Mahabharata. Ini diadaptasi ke dalam budaya lokal, teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini diadaptasi ke budaya lokal dan karya-karya sastra Indonesia lainnya. Nah, dapat ya. Kemudian sistem pemerintahannya. Maksudnya gimana, Bang? Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, teman-teman, itu kan mengadopsi yang namanya struktur pemerintahan yang lebih terorganisir. Ya, tertata dia. Kenapa? Karena ada raja di situ ya. Di sistem pemerintahan ini teman, itu ada rajanya. Dan struktur lainnya di bawah raja. Nah, raja inilah sebagai pusat kekuasaan yang dianggap sebagai perwakilan dewa mereka di bumi. Nah, sistem dari raja ke bawah ini itu kan terstruktur, teman-teman. Nah, inilah yang memberikan dasar untuk membentuk raja-raja ya yang kuat dan terorganisir di Nusantara waktu itu, teman-teman. Jadi yang B ini jawabannya ini positif. Oke, kita simpan. C. Dampak kebudayaan Hindu-Buddha dalam budaya Indonesia itu sepenuhnya positif dan gak ada unsur negatif yang timbul. Gimana bro, teman-teman? Yang namanya setiap pengaruh budaya ya dari manapun itu, teman-teman ya, itu pasti membawa dampak positif dan ada dampak negatifnya. Balance ya teman-teman ya. Jadi ya meskipun Hindu-Buddha di sini memberikan kontribusi besar pada seni, ya sastra dan sistem pemerintahan, ada juga yang namanya apa teman-teman? Pengaruh kan begitu. Ada yang namanya juga pengaruh dalam struktur sosial yang mungkin nggak selalu menguntungkan semua lapisan, semua kalangan masyarakat. Nah, begitu ya teman-teman ya logikanya. Jadi opsi yang C salah. Kita lihat yang D, pengaruh ini tidak berlanjut. Ya, nggak jalan lagi setelah masa kerajaan dan masyarakat kembali lagi ke tradisi pra-Hindu tanpa pengaruh. Gimana teman-teman? Justru pengaruh Hindu-Buddha itu terus berlanjut teman-teman ya. Bahkan setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berakhir, nggak ada lagi. Terlihat dari apa? Tradisinya di masyarakat ya, upacara adat, bahkan yang lain sekarang masih ada kita rasakan saat ini juga teman-teman. Masih ada kan candi-candinya? Candi Borobudur, Prambanan masih ada kan? Pengaruh Hindu-Buddha ya banyak ya. Yang teman-teman beragama Hindu ya, Buddha dan juga di Bali salah satunya. Teman-teman, itu masih ada sampai saat ini.
Jadi opsi yang D bukan. Kita lihat yang E. Kebudayaan Hindu-Buddha hanya berpengaruh pada kalangan elit aja. Nah, menarik ini. Sementara yang masyarakat biasa tidak. Gimana menurut teman-teman? Yang namanya pengaruh Hindu-Buddha ya, itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi pengaruhnya itu seluruh lapisan masyarakat kan gitu ya. Tapi pengaruh yang lebih kuat itu di kalangan elitnya, teman-teman. Ya. Jadi yang E ini ada kata tidak, ini salah. Ya, berpengaruh ke kalangan yang ada di bawah masyarakat biasa, tapi tidak sebanyak ke kalangan elitnya. Sehingga opsi yang E salah. Jawabannya adalah opsi yang B. Soal 151. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Salah satu tantangan utama adalah adanya agresi militer Belanda yang terjadi pada tahun 1947 dan 1948. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan responnya rakyat dan pemerintah Indonesia itu apa sih terhadap agresi militer Belanda, teman-teman? Yang A, rakyat Indonesia sikapnya pasif dan menunggu hingga ada bantuan dari negara lain untuk melawan Belanda. B, agresi Belanda disambut dengan gerakan perlawanan yang terorganisir, menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi di seluruh lapisan masyarakat. C, pemerintah Indonesia mengabaikan perlawanan rakyat dan lebih memilih bernegosiasi ya dengan siapa Belanda untuk menyelesaikan konflik. D. Respon rakyat terhadap agresi ini lebih fokus pada tindakan diplomasi ketimbang perlawanan fisik. Menarik nih. E. Masyarakat Indonesia percaya bahwa agresi Belanda hanya akan berlangsung singkat dan tidak perlu mengambil tindakan serius. Menurut teman-teman gimana nih? Coba kita lihat ya, yang kayaknya nggak mungkin. Yang A, rakyat Indonesia sikapnya pasif dan menunggu. Ini salah, teman-teman ya. Ini tidak mungkin. Kenapa? Rakyat itu nggak ada sikapnya pasif setelah kemerdekaan. Mereka bahkan mempertahankan. Ini nggak mungkin yang A. Yang B, ya, agresi Belanda disambut dengan gerakan perlawanan yang terorganisir dengan semangat nasionalisme. Ini positif. C, pemerintah Indonesia mengabaikan perlawanan rakyat, milih menegosiasi dengan Belanda. Ini juga keliru. Kenapa? Pemerintah juga mendukung perlawanan rakyat. Untuk apa? Menghalau ya yang namanya Belanda untuk menjajah Indonesia. Jadi opsi yang C itu enggak, malah mendukung bukan mengamaikan. Respon rakyat terhadap agresi ini lebih fokus pada tindakan diplomasi ketimbang perlawanan fisik. Ya, ini kita bisa oke. Mungkin ya teman-teman ya. Yang E, masyarakat Indonesia percaya bahwa agresi ya Belanda hanya berlangsung singkat. Nah, karena mereka pikir berlangsung singkat, kayaknya nggak perlu mengambil tindakan serius. Ini jawabannya nggak benar. Masyarakat sadar perlunya tindakan serius untuk mempertahankan kemerdekaan. Nggak ada namanya yang agresi itu berlangsung singkat, teman-teman. Ya, itu nggak ada. Yang E bukan. Menurut teman-teman yang mana nih? B atau yang D? Oke, coba kita lihat yang D. Respon masyarakat itu lebih fokus pada diplomasi ketimbang perlawanan fisik. Ini juga nggak tepat teman-teman sebenarnya. Kenapa? Meskipun ya ada diplomasi dilakukan, tapi serangan fisik juga lebih dibandingkan diplomasi. Kenapa Bang? Karena Belanda teman-teman sudah berapa kali coba perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Giyanti, KMB, dan yang lainnya, Renville. Itu tetap aja teman-teman. Nggak bisa ya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, tetap harus menggempur waktu itu. Sehingga opsi yang D bukan. Jadi lebih kepada yang B, teman-teman. Gerakan perlawanan yang lebih terorganisir. Jawabannya adalah yang B. Soal 152, pendidikan di Indonesia mengalami transformasi, perubahan yang signifikan yang banyak ya, terutama setelah kemerdekaan. Berbagai kebijakan pendidikan dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjangkau seluruh ya lapisan masyarakat. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan upayanya pemerintah
dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia setelah pasca kemerdekaan? A. Upaya pemerintah dalam pendidikan hanya terfokus ya pada daerah perkotaan dan mengabaikan daerah terpencil. B. Kebijakan pendidikan yang diambil itu berhasil menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. C. Pemerintah tidak berperan dalam pendidikan di Indonesia, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. D. Upaya pendidikan setelah kemerdekaan itu tidak berdampak signifikan terhadap tingkat melek huruf di kalangan masyarakat. E. Kebijakan pendidikan pemerintah lebih mengedepankan pelatihan keterampilan teknis tanpa memperhatikan aspek pendidikan umum. Mana nih bro teman-teman? Kita coba cek ya teman-teman ya. Yang A. Upaya pemerintah dalam pendidikan cuma fokus di perkotaan, mengabaikan daerah terpencil. Salah, karena pemerintah juga berusaha menjangkau daerah terpencil waktu itu. Ya, semakin banyak orang yang melek gitu ya, yang tahu pendidikan, jadi mereka itu makin terdidik, makin sadar ya, semakin maju. Jadi merata ya di Indonesia waktu itu. Jadi opsi yang A enggak, teman-teman. B. Kebijakan pendidikan yang diambil itu berhasil menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif menyeluruh. Anak-anak, pemuda dapat dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Benar. Ya, ini positif. Kenapa? Karena kebijakan pasca kemerdekaan itu fokus pada sistem yang menyeluruh, teman-teman, yang dilakukan oleh pemuda dan kaum intelektual waktu itu. Positif. C. Pemerintah itu tidak berperan dalam pendidikan di Indonesia, tapi menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat. Ini keliru, salah. Kenapa? Karena pemerintah itu memiliki peran aktif ya dalam pengembangan pendidikan, teman-teman. Sehingga opsi yang C bukan. Kita lihat yang D. Upaya pendidikan setelah kemerdekaan itu nggak berdampak signifikan terhadap tingkat melek huruf di masyarakat. Tadi di soal disebutkan ya, pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Masa dengan adanya perubahan yang signifikan itu nggak membawa dampak tidak melek huruf itu yang signifikan? Harusnya membawa dampak yang besar dong ya. Makin banyak masyarakat yang melek, yang tahu tentang huruf ya, membaca tulisan, perhitungan dan yang lainnya. Jadi opsi yang D enggak mungkin. Yang E, kebijakan pendidikan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan keterampilan teknis tanpa memperhatikan aspek pendidikan umum. Ini nggak tepat juga teman-teman. Kenapa? Karena kebijakan pendidikan itu harus mencakup yang umum plus yang teknis, yang spesialis teman-teman. Nggak mungkin kita belajar yang teknis tanpa ya mempelajari yang umum dulu, yang general. Ini opsi yang E bukan. Maka jawabannya adalah yang B. Soal 153. Salah satu momen bersejarah dalam perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada tahun 1949. KMB merupakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk membahas pengakuan kedaulatan Indonesia. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hasil dan dampak dari KMB terhadap Indonesia? Bukan Belanda ya. A. KMB menghasilkan keputusan yang sepenuhnya menguntungkan Belanda dan tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. B. Hasil KMB merupakan langkah awal yang penting dalam pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia dan pengakuan secara resmi oleh Belanda. C. KMB dianggap tidak relevan oleh rakyat Indonesia dan hanya dianggap sebagai formalitas belaka. D. Hasil dari KMB mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan penuh tanpa syarat. E. KMB tidak berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda yang tetap tegang setelahnya. Buat teman-teman yang mana ini jawabannya? Hots. Coba kita lihat yang A.
KMB menghasilkan keputusan yang sepenuhnya menguntungkan Belanda dan tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah, teman-teman. Kenapa? KMB juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Nanti kita bahas keuntungannya apa, teman-teman ya. Jadi opsi yang A ini enggak. Yang B, hasil KMB merupakan langkah awal yang penting dalam pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia dan pengakuan resmi oleh Belanda. Gimana, teman-teman? Ini positif, teman-teman. Inilah tadi salah satu keuntungan bagi Indonesia, adanya pengakuan internasional. Kenapa ada pengakuan internasional, teman-teman? Karena dia dilaksanakan, ya teman-teman, KMB ini di mana? Di Den Haag. Den Haag di mana, Bang? Di Belanda. Ya, tahun 1949, teman-teman. Yang ketua delegasi Indonesia siapa waktu itu? Muhammad Hatta, yang posisinya sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ya, teman-teman, waktu itu. Nah, kemudian pengakuan internasionalnya apa? Indonesia menjadi apa negara waktu itu? RIS. Ya, Republik Indonesia Serikat, teman-teman. Ini apa bentuknya? Federal, ya, oleh Belanda. Namun RIS ini itu bubar, ya, pada tanggal berapa? Menarik, 17 Agustus 1950. 5 tahun setelah Indonesia merdeka, ya, itu RIS dibubarkan dan sekarang menjadi negara kesatuan, ya teman-teman ya. Jadi yang B itu positif. Oke, kita lanjut. C. KMB dianggap nggak relevan bagi rakyat Indonesia dan hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Salah. Karena KMB ini punya arti penting dalam sejarah Indonesia, teman-teman ya. Jadi sangat relevan. Yang C enggak. D. Hasil dari KMB mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan penuh tanpa syarat. Gimana, teman-teman? Ya, ini meskipun ada ya yang nggak puas, tapi KMB ini juga tetap berkontribusi pada pengakuan kedaulatan. Ya, teman-teman ya. Jadi yang D tidak. E. KMB nggak berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda yang masih tetap tegang. Gimana, teman-teman? Ya, walaupun yang ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Meskipun ya ada ketegangan, teman-teman ya, tapi KMB ini menjadi titik awal untuk hubungan dengan Belanda yang lebih baik. Nah, gitu kira-kira logikanya, teman-teman. Yang enggak. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal 154. Perkembangan dunia seni dan budaya di Indonesia telah melahirkan banyak aliran dan gaya. Salah satunya adalah seni rupa yang dipengaruhi oleh aliran modern. Pada tahun 1950-an pasca kemerdekaan, banyak seniman mulai mengeksplorasi bentuk-bentuk baru dalam seni lukis dan patung, menciptakan identitas baru bagi seni Indonesia. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak seni modern itu apa terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia? A. Seni modern tidak menarik minat masyarakat dan dianggap tidak relevan dengan budaya lokal. B. Perkembangan seni modern mendorong para seniman untuk menggali dan mengekspresikan identitas budaya Indonesia melalui pendekatan yang inovatif. C. Seni modern hanya berhasil menarik perhatian kalangan elit dan tidak memiliki dampak pada masyarakat umum. D. Seni modern menggantikan seni tradisional tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Oke. E. Dampak seni modern itu sifatnya sementara dan tidak berpengaruh pada generasi seniman berikutnya. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita cek yang A. Seni modern tidak menarik minat masyarakat dan dianggap tidak relevan dengan budaya lokal. Salah ya, karena seni modern itu tetap memiliki penggemar di masyarakat, apalagi di saat ini, teman-teman ya. Jadi opsi yang A ini enggak. B. Perkembangan seni modern itu mendorong para seniman untuk menggali dan mengekspresikan identitas budaya Indonesia lewat pendekatan yang lebih inovatif. Positif ya teman-teman ya. Kenapa? Di sini seni modernnya mendorong seniman
untuk ya mengekspresikan identitas budaya Indonesia sehingga menarik minat masyarakat waktu itu, baik yang anak muda maupun yang orang dewasanya, teman-teman. Jadi opsi yang B ini positif. Coba kita yang C. Seni modern hanya berhasil menarik perhatian kalangan elit dan tidak punya dampak ke masyarakat umum. Gimana teman-teman? Salah. Ya, karena seni modern juga menarik perhatian masyarakat umum, teman-teman. D. Seni modern menggantikan seni tradisional. Oke, tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Jadi udah nggak ada lagi seni tradisional, teman-teman. Gimana menurut teman? Ini nggak benar. Masih ada seni modern dan masih ada seni tradisional. Mereka sama-sama ada, teman-teman. Itu namanya apa? Koeksis. Ya, eksis masih ada, berbarengan. Jadi seni modern dan seni tradisional mereka berbarengan ada. Jadi namanya koeksis. Sehingga jawaban yang D salah. Dampak seni modern itu sifatnya sementara dan gak berpengaruh pada generasi seniman berikutnya. Ini gak tepat juga, teman-teman. Kenapa? Seni modern itu mempengaruhi generasi seniman berikutnya, setelahnya. Ya, jadi yang E bukan. Sehingga jawaban yang positif adalah yang B. Soal 155. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Peristiwa ini mengubah arah sejarah Indonesia dan mengawali masa Orde Baru, ya. Mengubah arah sejarah Indonesia dan mengawali masa Orde Baru. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dampak dari peristiwa G30S ini terhadap kehidupan politik di Indonesia seperti apa? A. G30S memicu partisipasi masyarakat dalam proses politik yang lebih aktif dan luas di berbagai daerah di Indonesia. B. G30S membuka jalan bagi pengembangan ideologi baru yang memperkuat persatuan bangsa dan menekankan pentingnya stabilitas nasional. C. G30S mengarah pada perumusan ulang kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih independen dan proaktif dalam hubungan internasional. D. G30S memberikan dorongan bagi reformasi struktural dalam pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi negara. E. G30S menciptakan kesadaran baru di kalangan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan pembangunan masyarakat. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang A. G30S memicu partisipasi masyarakat dalam politik biar lebih aktif lagi gitu ya, luas di berbagai daerah. Kita ngomongin di Orde Baru ya teman-teman ya. Orde Baru plus peristiwa G30S. Yang opsi A justru setelah G30S, teman-teman ya. Di sini itu partisipasi politik masyarakat itu banyak dibatasi. Dibatasi, teman-teman. Ya, untuk apa? Biar Orde Baru ini mengendalikan dan mengawasi partisipasi politik. Untuk apa? Mencegah oposisi, ya. Biar tidak ada yang namanya oposisi untuk pemerintah. Nah, itulah teman-teman ya. Di pemerintahan ini mereka nggak membutuhkan banyak oposisi sebenarnya. Tapi oposisi ini itu penting sekali ya untuk menjaga kewarasan suatu negara, teman-teman. Maksudnya apa kewarasan, Bang? Kasih masukan, kasih kritik. Karena pemerintah itu, teman-teman, nggak sempurna. Mereka butuh namanya kritik dan juga pengawasan dari masyarakat. Jadi politik ya itu dibatasi sehingga opsi yang A itu enggak. Coba kita lihat yang B. G30S membuka jalan bagi pengembangan ideologi baru yang memperkuat persatuan bangsa dan menekankan pentingnya stabilitas nasional. Menurut teman-teman gimana nih? Ya, teman-teman yang B ini positif. Kenapa, Bang? Karena setelah G30S itu terjadi perubahan landscape. Landscape itu
tatanan politik Indonesia yang arahnya kemana? Pada pembentukan Orde Baru di bawah kepemimpinan siapa teman-teman? Orde Baru ini Presiden Soeharto. Tatanannya seperti apa bang? Tatanan yang pertama itu, ya kita akan bahas teman-teman. Tatanan yang pertama itu adalah penguatan stabilitas nasional. Bang, maksudnya stabilitas nasional apa? Stabil. Dari kata stabil teman-teman. Itu apa itu? Keadaan. Ya, stabilitas nasional ini keadaan suatu negara itu dia ketentramannya, keamanannya, terus keteraturannya, terorganisir nggak kehidupan masyarakatnya, kehidupan negaranya dalam sosial, politik maupun ekonomi. Dan ini fungsinya apa? Untuk ya memastikan pembangunan masyarakat itu berjalan ya, bisa aman, teratur sosialnya, ekonominya, politiknya kuat, partisipasi masyarakatnya itu juga bisa diandalkan. Nah, setelah stabilitas nasional, apalagi nih teman-teman? Tujuannya, poin-poinnya. Penghapusan ya, penghapusan yang namanya paham komunisme. Nah, peristiwa G30S ini teman-teman ini sering dihubungkan dengan paham komunis ya, sehingga pemerintah Orde Baru itu secara aktif melakukan penindasan terhadap partai-partai politik dan organisasi yang dianggap kecenderungannya itu komunis. Termasuk apa di sini? Partai Komunis Indonesia. Inilah yang menciptakan suatu iklim ya, keadaan yang mengutamakan persatuan nasional di atas keberagaman ideologi waktu itu. Nah, itu poin yang pertama, kedua, yang ketiga apa bang? Pendidikan dan propaganda. Wah, ada tulisan propaganda nih. Maksudnya? Jadi pemerintahan Orde Baru waktu itu teman-teman itu fokusnya pada pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai nasionalisme dan kesetiaan pada negara. Inilah yang menguatkan ideologi persatuan dan stabilitas nasional yang nanti mereka akan bisa mengcounter ya, agar bisa menghalangi yang namanya propaganda. Nah, jadi jawaban B itu positif teman-teman ya, membuka ideologi baru. Kalau ditanya ideologi itu apa? Itu semacam gagasan ya, keyakinan, cara berpikir ya, cara pandangan POV. Point of view seseorang itu terhadap seseorang ya, maupun keadaan tertentu teman-teman. Ideologi contohnya apa? Bisa politik. Ya, politik ini contohnya apa? Liberalisme, sosialisme, konservatisme. Nah, kalau ekonomi contohnya apa? Ideologi ekonomi, kapitalisme, sosialisme, komunisme gitu ya. Terus kemudian ideologi bisa dalam bentuk sosial, teman-teman. Hubungan antara manusia, budaya, dan norma sosial. Dan ideologi itu bisa agama, keyakinan. Ya, agamanya apa? Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ya, dan sebagainya. Jadi yang B positif. Kita lihat opsi yang C, teman-teman. G30S mengarah pada perumusan ulang kebijakan. Ya, perumusan ulang. Berarti dikaji ulang, teman-teman, waktu itu. Gimana menurut teman-teman? Opsi yang B itu, yang C, salah. Karena kebijakan luar negeri Indonesia itu masih tetap, apa teman-teman? Prinsip non-blok. Gak ada pengajian ulang ya. Tapi ini gak ada perubahan yang signifikan yang berlangsung waktu G30S waktu itu. Sehingga pilihan yang C enggak. Kita lihat yang D. G30S memberikan dorongan bagi reformasi, merubah ya struktural di pemerintahan. Tujuannya apa? Meningkatkan efisiensi administrasi negara. Gimana teman-teman? Ya, jadi meskipun ada perubahan ya dalam struktur pemerintahan waktu itu teman-teman, tapi fokus utama setelah G30S ini adalah apa teman-teman? Kontrol ya. Kontrol pemerintah plus pengurangan partisipasi politik. Nggak mau pemerintah Orde Baru itu banyak ya, masyarakat tuh masuk ke politik. Mereka nggak mau. Pertama itu kontrol pemerintah dan pengurangan ya partisipasi politik, bukan reformasi struktural
yang berpihak pada efisiensi administrasi negara, teman-teman. Sehingga opsi yang D enggak. E. G30S menciptakan kesadaran baru di kalangan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan pembangunan masyarakat. Malah sebaliknya, setelah G30S, kegiatan politik bagi pemuda dan masyarakat luas itu sering dibatasi oleh rezim, ya, dibatasi oleh rezim Orde Baru. Untuk apa dibatasi? Mencegah oposisi. Oposisi apa, Bang? Orang yang ingin mengkritik, yang nggak sepaham dengan pemerintah. Jadi pemerintah Orde Baru pingin semua masyarakat itu setuju dengan pemerintahnya. Opsi yang E bukan, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang ini PR buat teman-teman jadi ASN. Soalnya apa, Bang? Setelah Indonesia merdeka, banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun pemerintahan yang stabil dan efektif. Salah satu upaya untuk mencapai stabilitas adalah melalui pemilihan umum. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pentingnya pemilihan umum dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia? Menurut teman-teman, A, B, C, D, sama E, yang mana ya yang benar?